Berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan bisa kita wujudkan kembali. Desa adat Blangsinge merupakan salah satu desa adat yang memiliki potensi budaya dan alam yang luar biasa. Desa ini terletak di Kelurahan Blabatu, Kabupaten Gianyar. Uniknya, desa dengan jumlah 561 kakak tersebut tidak memakai sistem banjar, melainkan menggunakan sistem tempekan yang bertujuan untuk menjaga kesatuan dan persatuan kerama adat. Desa adat Blangsinge terdiri dari 4 tempekan, yakni tempekan Kajekangin, tempekan Kelot Kangin, tempekan Kelot Kau, dan tempekan Kajekau, yang masing-masing tempekan dipimpin oleh klien tempekan yang sekaligus berfungsi sebagai wakil bendesa. Adapun struktur desa adat Blangsinge yakni bedese, penyarikan, penengan, sabedese, kertedese, serta kesinoman. Bendese desa adat Blangsinge Iwayan Murtika menjelaskan, keberadaan desa adat Blangsinge diperkirakan sudah ada sebelum abad ke-8 dan termasuk desa tua yang dikategorikan sebagai belah batu tua. Pada awalnya, mata pencaharian kerama Blangsinge lebih dari 60% didominasi sebagai petani, selain sebagai pengrajin paras dan lainnya. Namun seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan pada era tahun 70-an, di mana saat Bali menuju arah penggeliatan sektor pariwisata, banyak terjadi peralihan mata pencarian kerama menjadi pekerja pariwisata. Hingga saat ini, mata pencarian kerama di Desa Adat Blangsinge pekerja pariwisata menduduki posisi pertama. Desa Adat Blangsinge termasuk belah batu tua. Pengertian belah batu tua adalah desa yang cukup tua, di mana kebanyakan awal waktu tuanya itu berkepala B, yaitu ada Buruan, ada belah batu, Blangsinge, Bonbiu, Bono, Blego, itu termasuk belah batu tua. Itu kalau tidak salah sebelum abad ke-8 sudah ada desa tersebut. Saat ini Desa Adat Blangsinge telah membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian sesuai dengan potensi desa dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini diupayakan mengingat begitu melimpahnya potensi yang dimiliki Desa Adat Blangsinge, baik dari Baga Parahyangan, Pewongan maupun Pelemahan. Khususnya pada Baga Parahyangan, Desa Adat Blangsinge memiliki wisata spiritual yang terletak di Pura Musen. Selain terkenal sebagai tempat melukat, pura yang terletak di samping Sungai Petanu ini juga dipercaya oleh masyarakat sebagai petirtan siwa Buddha yang biasanya difungsikan sebagai penunasan tirta untuk upacara pengabenan bagi kerama yang membutuhkan. Hal menarik lainnya di Pura Musen juga dilaksanakan tradisi unik yang disebut upacara mepetik, di mana anak yang sudah memasuki umur 2 oton dalam hitungan kalender Bali wajib melaksanakan ritus ini sebagai simbol pembersihan dan syarat untuk selanjutnya agar bisa melaksanakan persembahyangan di Pura Trikayangan maupun Pura Dangkayangan. Mepetik dilaksanakan dengan potong rambut dilengkapi menghaturkan sarana seperti babi guling. Selain itu, Pura Musen juga difungsikan sebagai sumber mata air kerama untuk memenuhi kebutuhan air minum kerama. Selanjutnya, potensi pada Baga Parahyangan di Pura Musen direncanakan dikembangkan dan dilakukan penataan lebih baik lagi sebagai wisata spiritual melukat. Terlebih pura ini dikelilingi oleh keberadaan hutan yang luas serta keberadaan kera yang masih menjadi penghuni hutan. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi dan produk pariwisata berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi. Di Desa Adat Blangsinge ini kita punya pengembangan ada 3. Dari sisi Rita Keranonya itu ada Priangan, Pawongan, dan Pelemahan. Di mana Priang itu di sini ada tempat melukat, di mana di sana ada Pura Kayangan Jagat, Dangkayangan, namanya Pura Musen. Di sana ada Tirta Siwa Buddha. Sudah banyak, dan Pelokta, Ring Bali khususnya banyak yang sudah melukat ke sini. Di samping itu, untuk menunjang bidang pariwisata budaya, Desa Adat Blangsinge telah memprogramkan pementasan kecak secara rutin setiap bulan tepat hari purnama secara gratis yang bertujuan menarik minat wisatawan untuk datang ke Blangsinge. Keindahan alam di wewidangan Desa Adat Blangsinge yang asri ditambah dengan keberadaan air terjunnya yang merupakan aliran dari Sungai Petanu menjadi salah satu potensi andalan desa untuk pengembangan sektor pariwisata.
Pengelolaan secara mandiri yakni berbasis desa adat dengan memberdayakan tenaga kerja krama lokal sangat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memastikan semua warganya memperoleh manfaat dari keberadaan potensi yang dikelola tersebut. Air terjun Blangsinga sendiri menjadi objek wisata alam primadona bagi kalangan wisatawan, baik mancanegara maupun Nusantara. Sebelum pandemi, kunjungan per hari bisa mencapai 500 pengunjung. Meski demikian, saat ini pasca pandemi, tingkat kunjungan pun sudah mulai meningkat. Kedepan sebagai usaha mengoptimalkan keberadaan dan keindahan alam berupa air terjun tersebut, Desa Adat telah bekerja sama dengan pihak swasta untuk membangun wisata buatan yakni berupa jembatan kaca. Selanjutnya menyajikan objek wisata jembatan kaca untuk pertama kalinya di Bali bahkan Indonesia. Suguhan pemandangan dengan sensasi berbeda dan menguji adrenalin tersebut dilengkapi dengan spot foto kekinian. Diharapkan bisa menunjang keberadaan pariwisata dan membangkitkan ekonomi krama di Desa Adat Blangsinga. Kedua, kalau bicara pawongan, kita juga banyak di sini ada seko-seko tari, termasuk juga kecak. Di mana kecak di sini untuk menunjang pariwisata di situ adalah kita juga ada mementaskan kecak gratis setiap purnama di sini. Jadi bagi yang mau nonton, berkunjung ke sini baik sebelum melukat dan lain sebagainya, silahkan setiap purnama sini setiap jam 6.30 sudah mulai nonton gratis kecak Desa Adat Blangsinga. Kita ada di pelemahan kita ada waterfall Blangsinga di mana di sini banyak menunjang penghasil Desa Adat dari segi waterfall karena pengunjung cukup lumayan. Pada saat pandemi pun masih bisa jalan sekalipun tidak normal, namun masih bisalah untuk membantu menunjang Desa Adat dari sisi untuk menjaga kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Itu rencananya jembatan kaca satu-satu di Indonesia yang pertama akan mulai buka soft opening. Itu tanggal 28 Agustus. Nah itu satu-satunya yang pertama di Indonesia. Mudah-mudahan kalau ini dibuka, kesempatan daripada generasi, ya kesempatan tenaga kerja untuk desa kami ada peluang sehingga tidak terjadi pengangguran. Di luar desa dinas, kita di Desa Adat pun juga setiap kerjasama, setiap ada investor memang kita ada MOU untuk hal itu. Sehingga mengutamakan sumber SDM yang ada di lokal Desa Adat selama memang yang dibutuhkan itu ada di desa kita. Bila perlu kita minta juga ada semacam pelatihan sebelum memang direkrut. Mudah-mudahan dengan adanya potensi khususnya di periangan, pawongan dan pelemahan ini bisa meningkatkan Desa Adat Blangsinga menjadi Desa Adat yang mandiri sesuai dengan harapan daripada Bapak Gubernur bahwa kedepannya supaya Desa Adat itu menjadi Desa Adat mandiri. Sebagai usaha meningkatkan perekonomian mandiri masyarakat dan pengembangan UMKM krama lokal dalam Bage Pawongan, Desa Adat Blangsinga memberikan perhatian penuh melalui berbagai program lainnya. Salah satunya merintis keberadaan Bage Pedruan Desa Adat atau BUPDA. Tahap awal tengah dilakukan, yakni menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas untuk selanjutnya difungsikan langsung dalam mengelola langsung usaha Desa Adat menuju Desa Adat Mandiri. Selain itu meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga atau investor lokal juga terus ditingkatkan. Salah satunya ke depan akan membangun sirkuit trail dan mobil yang saat ini sedang menyiapkan lahan pada tahap pertama dan diharapkan tahap kedua bisa berjalan baik. Sirkuit tersebut akan dibangun dengan luas lebar 20 meter panjang 1 km. Selanjutnya Desa Adat juga bekerja sama dengan Panglingsir Puri Blabatu untuk membangun akomodasi spiritual seperti tempat meditasi berdekatan dengan Sungai Petanu. Untuk menuju desa mandiri, harapan kita tentunya adalah satu hal yang terpenting, khususnya bicara masalah BKK, bantuan keuangan khusus, di mana sekarang kan besar kecilnya Desa Adat itu jadi dapat bantuan sama 300. Harap ke depan supaya lebih mandiri, yang kecil tetap bertahan, yang besar supaya lebih bertahan, tentunya disesuaikan dengan jumlah kakak daripada masing-masing Desa Adat tersebut.
Nah itu saya yakin semua sangat mengharapkan hal itu karena memang kebutuhan yang lebih besar, jauh lebih besar dibanding daerah yang lebih kecil. Bendesa Desa Adat Blangsinge Iwayan Murtike sangat berharap melalui program-program yang telah direncanakan bisa menghidupkan dan meningkatkan keberadaan UMKM desa sekaligus menggeliatkan perekonomian Krame. Salah satunya diwujudkan melalui pemberdayaan Paiketan Krame Istri atau PAKIS untuk ikut terjun partisipasi di tempat wisata yakni dengan membuka usaha dagang. Berlandaskan rasa persatuan dan semangat untuk memajukan desa menuju desa adat mandiri berbasis kearifan lokal dan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur, usaha ini juga bertujuan meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif, serta membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya untuk memperkuat perekonomian Krame. Tentu berbagai program yang telah dilaksanakan dan menjadi rencana pembangunan desa di Desa Adat Blangsinge telah sesuai dengan arah kebijakan dan visi pemerintah Provinsi Bali, yakni Nangun Sat Kerti Loka Bali, untuk menuju Bali era baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama, yakni alam, krame, dan kebudayaan Bali berdasar nilai-nilai Trihita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sat Kerti.